Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga pagi ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita dari buku Belajar dari Istri Nabi, di mana kita akan kembali melanjutkan pembahasan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, yaitu Saudah binti Zam'ah. Dia adalah seorang janda yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usia Nabi, atau ketika pernikahannya pada tahun 10 atau 11 dari kenabian, itu setelah Nabi SAW diangkat menjadi seorang Nabi. Yaitu ketika itu usia Saudah 55 tahun. Suaminya dahulu bernama As-Sakran bin Amr bin Abdus Syams. Lalu kemudian menikah lagi Saudah dengan Rasulullah SAW setelah Khadijah binti Khuwailid itu meninggal dunia. Adapun keutamaan Saudah binti Zam'ah Ummul Mukminin, pertama, Saudah itu sangat semangat ittiba pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, Nabi itu katakan pokoknya tidak boleh para istrinya itu pergi berhaji lagi, hendaklah diam di rumah. Maka Saudah itu menjalankan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dan sekaligus menjalankan perintah dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 59. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Kemudian Saudah juga termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Ya, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Terus keutamaan yang lainnya lagi, Saudah itu dikenal cerdas dan memiliki pergaulan yang baik. Saudah itu dikenal cerdas dan memiliki pergaulan yang baik. Sampai-sampai Saudah ini menghadiahkan malam gilirannya pada Aisyah demi mendapatkan keridhaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keutamaan yang lainnya lagi, mulianya akhlak Saudah, tadi pembagian malam yang seharusnya jadi jatah miliknya diserahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan bagaimana sifat yang kemarin kita sebut dengan sifat isar, ya, mendahulukan orang lain padahal diri kita sendiri itu butuh. Itu namanya sifat isar, ya, mendahulukan, mengutamakan yang lain. Nah, isar ini dilakukan atas dasar yakin, kuatnya mahabbah atau cinta, dan sabar dalam kesulitan. Nah, ini yang kita akan ulas lagi. Pembahasan tentang kisah isar ini, coba kita ulang kisah kemarin yang cerita tentang Abu Thalha dan istrinya, yaitu Ummu Sulaim atau Rumaisa. Itu kita lihat lagi di halaman 19. Saya bacakan dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, "Ana rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ba'asa ila nisa'ihi
Faqulna ma ma'ana illal ma. Dibaca. Ada seseorang yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapar. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan kepada istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali air. Kami tidak memiliki apapun kecuali air. Ketika ditanya, bisa nggak untuk layani tamu tadi? Ternyata di rumah hanya ada air saja. Kalau ada tamu yang butuh makan, nah di sini tidak bisa dilayani. Saking sederhananya keluarga, rumah tangga, dan bagaimana lihat Nabi SAW itu kebutuhannya itu pas-pasan. Kemudian faqala Rasulullah SAW mayyadummu au yudhifu hadza faqala rajulun minal ansar ana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang ingin menjambung orang ini? Salah seorang kaum Ansor berseru, saya. Kemudian fantalaqa bi ila imraati faqala akrimi daifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ma indana illa kutu sibyani. Lalu orang Ansor ini membawa lelaki tadi ke rumah istrinya dan ia berkata, muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali jatah makanan untuk anak-anak. Nah, lihat yang ada sebenarnya kebutuhannya sendiri, yaitu jatah makan untuk anaknya. Bahkan ini bukan untuk pribadinya ya, ini untuk anaknya. Kemudian faqala hayyi ta'amaki wa asbihi sirajaki wa nawwimi sibyanaki. Idza aradu asya'an fahayyat ta'amaha wa asbahat sirajaha wa nawwamat sibyanaha. Orang Ansor itu berkata, siapkanlah makananmu itu, nyalakanlah lampu, dan tidurkanlah anak-anak kalau mereka minta makan malam. Kemudian wanita itu pun menyiapkan makanan, menyalakan lampu, dan menidurkan anak-anaknya. Nah, siapkanlah makanan, nyalakanlah lampu, ya, untuk mempersiapkan makanan tadi, tidurkan anak-anak. Lalu di sini ditidurkan karena jangan-jangan nanti anak-anak ini bangun untuk minta makan malam. Padahal tadi kan cuma terbatas. Terus ini mau disajikan untuk tamunya. Kemudian wanita itu pun menyiapkan makanan, menyalakan lampu, dan menidurkan anak-anaknya. Ini tanda istri yang begitu manut pada suaminya. Padahal kebutuhan juga pas-pasan ketika itu. Namun karena ingin melayani tamu, mereka pokoknya tetap berusaha untuk melayani tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus summa qamat ka'annaha tuslihu sirajaha fa'atfa'athu faja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulani fabata tawiyaini. Dia lalu bangkit seakan hendak memperbaiki lampu dan memadamkannya. Kedua suami istri memperlihatkan seakan mereka sedang makan. Setelah itu mereka tidur dalam keadaan lapar. Nah, mereka kemudian makanan sudah siap ini ya, siap untuk disajikan. Mereka seakan-akan itu perbaiki lampu. Kemudian lampunya itu dipadamkan. Karena ingatnya makanan cuma jadi jatah satu orang. Ya, jadi mereka sengaja matikan lampu, kemudian biar tamu nanti makan. Yang tuan rumah cuma bunyikan piring saja. Nah, kedua suami istri ini memperlihatkan seakan-akan mereka itu makan. Jadi tamunya dikasih makan puas, yang tuan rumah juga ya karena gelap ya sudah tetap disajikan, tapi yang tuan rumah ya pura-pura makan ketika itu. Setelah itu mereka tidur dalam keadaan lapar. Dan sebenarnya juga bukan hanya mereka yang lapar, namun anak-anaknya juga lapar. Tapi cerita ini untuk satu malam ya, besok ya tetap ini kebutuhan pokoknya di sini kan tidak dijelaskan ya. Ya tetap nanti dipenuhi. Namun cuma malam itu saja. Yang diceritakan dalam hadis ini cuma malam itu saja. Nah, falamma asbaha goda ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal dhahikallahu al-lailah aw ajiba min fa'alikuma. Fa anzalallahu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Keesokan harinya, sang suami datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam ini Allah tertawa atau takjub dengan perilaku kalian berdua." Lalu Allah menurunkan ayat yang artinya, "Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." Nah, surat Al-Hasr ayat 9. Maka ketika hal ini diceritakan pada Rasulullah SAW, Rasul katakan, malam ini Allah tertawa, takjub dengan perilaku kalian berdua. Lalu turunlah ayat yang kita kaji, yaitu Al-Hasr ayat 9. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. May yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu mendahulukan atas diri mereka sendiri. Mereka mendahulukan orang lain, padahal ketika itu mereka itu butuh. Itu juga kebutuhan mereka. Mereka ketika itu sebenarnya kekurangan. Dan siapa yang diselamatkan dari sifat syuh? Ya, sifat, kemarin kita sudah sebut, sifat pelit maupun tamak. Jadi ada dua maksud di situ ya. Syuh itu artinya bukan hanya pelit saja, namun sifat pelit dan tamak. Faulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa may yuqa syuhha nafsi. Siapa yang selamat dari sifat syuh pada dirinya sendiri, maka dialah ya orang-orang yang beruntung. Terus dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan nama orang Ansor yang melayani tamu tersebut adalah Abu Talhah radhiyallahu anhu. Istri Abu Talhah adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha, Rumaisa atau Rumaisa. Nah, di sini nama kedua orang ini disebutkan dalam riwayat yang lainnya, yaitu mereka itu adalah Abu Talha dan istrinya itu Ummu Sulaim. Nama lainnya Rumaisa atau Rumaisa. Di mana Ummu Sulaim ini ibunda dari Anas bin Malik. Suami dia yang bernama Malik, nah ketika itu lebih memilih beragama Nasrani, sedangkan Ummu Sulaim itu masuk Islam. Nah, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Anas bin Malik itu dijadikan khadim atau pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Talha ketika menikahi Ummu Sulaim itu maharnya pokoknya dengan keislaman dari Abu Talha. Maka ketika itu nikahlah Abu Talha dengan Ummu Sulaim tadi. Dan putra dari Ummu Sulaim yang dibawa sebelumnya ya, dari pernikahan dengan Malik itu adalah Anas bin Malik. Nah, di sini ini namanya sifat isar yang tadi juga ditunjukkan oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Saudah yang jadi pembahasan kita, yaitu ini contoh akhlak yang luar biasa dari istri Nabi SAW yang satu ini, yaitu Saudah binti Zam'ah. Karena dia bukan hanya memberikan jatah malamnya, padahal dia itu juga butuh. Ya, inilah yang kita sebut dengan sifat isar. Kisah yang lainnya lagi nanti bisa cari di rumaisa.com ya, di pembahasan cari dengan kata kunci isar, ITSAR ya. Di sini ada kisah Abu Bakar itu bersedekah dengan seluruh harta. Abu Bakar itu pernah bersedekah dengan seluruh hartanya. Jadi bukan sebagian atau bukan seperempatnya, namun seluruh hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, ma abqaita li ahlik? Qal abqaitu lahumullah wa rasulahu. Qultu la usabikuka ila syai'in abadan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu kalau engkau sedekah semuanya berarti? Kemudian Abu Bakar itu menjawab dengan penuh keyakinan, aku titipkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab lantas mengatakan, itulah mengapa aku tidak bisa mengalahkanmu wahai Abu Bakar selamanya. Sebelumnya Umar bersedekah dengan separuh hartanya dan menyisakan separuhnya lagi untuk keluarganya. Namun Abu Bakar itu bersedekah dengan seluruh hartanya. Ada lagi yang namanya Abu Talha, itu bersedekah dengan kebunnya yang terbaik, kebun kurmanya yang terbaik. Ini kisah dari tadi Abu Talha dan Ummu Sulaim ya, dengan istrinya.
Kalau ini kisah yang diceritakan oleh Anas bin Malik bahwasanya Abu Thalha itu adalah orang Ansar yang memiliki banyak harta. Dia punya banyak harta di kota Madinah, hartanya itu berupa kebun kurma. Ada kebun kurma yang paling ia sukai yang bernama Bayroha. Ya, ada kebun kurma yang dia itu sukai namanya Bayroha. Kebun tersebut di depan masjid. Rasulullah SAW itu pernah memasukinya, artinya datang ke situ, masuk, dan minum dari air yang begitu enak di dalam Bayroha tadi. Anas berkata, ketika turun ayat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Lalu Abu Thalha sendiri berdiri menghadap Rasulullah SAW. Ia menyatakan, wahai Rasulullah, Allah itu katakan, tadi dia sebut surat Ali Imran ayat 92. Lalu Abu Thalha mengatakan seperti ini, sungguh yang paling aku cintai adalah kebun Bayroha ini. Aku wakafkan kebun tersebut karena mengharap pahala dari Allah dan mengharap simpanan di akhirat. Lalu Abu Thalha katakan, aturlah tanah ini. Tadi diwakafkan ya tanah tersebut ya. Aturlah tanah ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk kepadamu. Lalu Rasulullah SAW katakan, bah, itulah yang benar-benar beruntung. Itulah harga yang benar-benar beruntung. Aku memang telah mendengar perkataanmu itu, aku berpendapat hendaknya engkau sedekahkan tanahmu itu kepada kerabatmu. Lalu Abu Thalha membaginya untuk kerabatnya dan juga anak pamannya. Nah, pemirsa sekalian, di sini jadi dalil keutamaan menafkahi. Karena di akhir disebutkan mending kamu kasih ke keluargamu, berarti menafkahi keluarga. Ada situ istri, anak, dan orang tua juga. Kata para ulama, walaupun itu musyrik ya, tetap juga ada kewajiban nafkah. Nah, pernah kita bahas di dalam pembahasan nafkah yang kami kaji di waktu malam ya, pada waktu malam. Kita bahas Bulughul Maram kitab nikah yang alhamdulillah sudah selesai 76 pertemuan. Nah, di sini kalau tentang nafkah untuk orang tua itu dilihat dari pertama, kemampuan anak, dia punya kelebihan harta ataukah tidak. Karena kan dia harus tanggung jawab juga pada istri dan anak-anaknya. Kemudian yang kedua, melihat dari sisi orang tua memang benar-benar tidak mampu. Nah, adapun kalau kita itu bersedekah kepada kerabat, termasuk juga keluarkan zakat ya, maka ada dua pahala. Yang pertama pahala hubungan kerabat, dan yang kedua pahala sedekah. Ada lagi kisah isar lagi yang lainnya. Kalau para sahabat contohkan itu seperti kisahnya Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Itu membagi harta dan istrinya pada Abdurrahman bin Auf. Ingat ya, yang dia bagi itu harta dan istri. Anas ceritakan begini, bahwa Abdurrahman bin Auf pernah dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Nah, saat itu memiliki 2 orang istri dan dia terkenal kaya. Nah, Abdurrahman bin Auf kan ketika berhijrah ke Madinah itu kan tidak bawa apa-apa. Maka Abdurrahman ditawarkan oleh Sa'ad Al-Ansari, Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari, sudahlah ini ada istri saya, ada 2, kita bagi. Ya, mana yang kamu sukai nanti kamu pilih. Kemudian ini ada harta, kita berbagi juga harta tersebut. Maka ketika itu Abdurrahman jawab, barakallahu laka fi ahlika wa malika dulluni ala suq. Semoga Allah memberkaimu ketika senang maupun susah. Cukuplah tunjukkan kepadaku di manakah pasar. Artinya Abdurrahman bin Auf itu pingin kerja. Tapi tadi dia sudah tawarkan ya, saat di sini tadi sudah tawarkan istrinya jadi milik saat tadi sudah tawarkan jadi milik Abdurrahman bin Auf.
kemudian hartanya juga demikian. Itu namanya istri kan dia butuh, harta dia butuh, tapi dia dahulukan orang lain. Lantas Abdurrahman itu pengen kerja, kemudian dia kerja lagi, akhirnya dia itu menjadi kaya raya. Nah, kemarin ada yang tanya, Ustadz gimana kita bisa mencapai itsar kalau begitu? Karena kalau kita pandang seperti ini, wah ini sifat yang sulit, yang berat ya. Nah, di sini kami sebutkan dari Nudra An-Naim fi Makarib Al-Rasul Al-Karim, disebutkan itsar itu bisa dilakukan dengan cara satu, memperhatikan kewajiban, anggap selalu kurang terus. Sehingga untuk urusan dunia dia prioritaskan orang lain. Dan dia semangat untuk cari akhirat juga. Terus bagaimana kita bisa itsar lagi? Yang kedua, meredam sifat pelitnya. Sifat pelitnya itu mesti dikontrol, mesti dikendalikan. Yang tadi kita sebut dengan syuh ya. Wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Terus yang ketiga, semangat punya akhlak yang mulia. Karena itsar itu adalah tingkatan akhlak yang mulia. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali itu katakan, itsar adalah tingkatan dermawan. Dermawan di sini disebut dengan as-sakha. Tingkatan dermawan yang paling tinggi. Jadi kalau mau jadi orang yang dermawan, yang lebih daripada dermawan, ya milikilah sifat itsar. Mendahulukan orang lain, padahal diri kita itu juga butuh. Nah, adapun faedah dari itsar, kalau kita memiliki sifat itsar itu dampaknya bagaimana? Dampak baiknya seperti apa bagi kita? Pertama, menunjukkan iman yang sempurna. Dan ini menunjukkan kebagusan Islam seseorang. Yang kedua, ini adalah jalan mudah untuk menggapai ridho dan cinta Allah. Yang ketiga, akan timbul rasa cinta dan sayang sesama manusia, antar sesama manusia. Karena orang kalau sudah lebih daripada dermawan tadi, dermawan saja orang itu dicintai, apalagi lebih daripada dermawan tadi, yaitu memiliki sifat itsar, mendahulukan orang lain padahal kita juga butuh. Tentu orang itu akan suka dan cinta pada kita karena dia mengorbankan harta yang dia itu cintai. Kemudian faedah dari itsar lagi itu adalah, dampak baik dari itsar adalah punya sifat husnuzon yang tinggi kepada Allah, rasa yakin kepada Allah. Ini kalau harta ini dikeluarkan, bantu orang, ya tetap nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, kemudian yang keenam, kalau ini dilakukan di akhir-akhir hidup, menunjukkan amalan yang baik di penghujungnya. Dan ini tanda husnul khotimah. Kalau ada yang meninggal dunia dalam keadaan punya sifat itsar, berarti itu tanda husnul khotimah bagi dia. Kemudian yang ketujuh, menunjukkan seorang itu memiliki semangat yang tinggi dan terjauhkan dari sifat tercelah. Jadi semangatnya itu tinggi. Kemudian yang kedelapan, itsar itu membuahkan keberkahan. Itsar itu membuahkan keberkahan. Karena tentu yang dikeluarkan ini kan berkah. Uang sedekah saja itu jadi berkah. Kata Nabi SAW, mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Apalagi sifat itsar ini. Kemudian kesembilan, itsar itu memudahkan seorang masuk surga, terbebas dari neraka. Kemudian yang terakhir, faedah dari itsar itu adalah itsar mengantarkan kepada keberuntungan. Wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan ini juga beruntung dikarenakan telah mengalahkan sifat pelit atau syuh. Nah, itu tentang sifat itsar.
Nah, balik ke kisah Saudah. Nah, Saudah itu punya sifat ini, ya. Dan ini sulit dimiliki, gitu. Kecuali bagi orang yang punya rasa yakin, tawakal penuh pada Allah, sudah tidak pelit lagi, pokoknya ujung-ujungnya itu akhirat. Makanya Imam Al-Ghazali tadi dalam Ihya Ulumuddin itu katakan, ini lebih daripada dermawan, lebih daripada as-sakha. Ya, ini lebih daripada dermawan. Terus halaman 21. Ada ayat Al-Quran yang khusus turun kelima. Ada ayat Al-Quran yang khusus turun berkenaan dengan Saudah, yaitu firman Allah, Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au iqradhan fa'ajunah alaihima ayyusliha bainahuma sulha wasulhu khair. dan jika seseorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Nah, perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Surat An-Nisa ayat 128. Nah, Saudah itu khawatir. Coba lanjut. Saudah khawatir diceraikan oleh Rasulullah SAW sehingga ia menghibahkan malam miliknya pada Aisyah. Berarti asalnya boleh menghibahkan jatah miliknya kepada orang lain. Seperti di sini ya, giliran malam bagi yang dipoligami. Nah, di sini katakan maka tidak mengapa dalam ayat tadi An-Nisa 28 ya. Fala junah alaihim ayyusliha bainahuma sulhan wasulhu khair. Tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik. Tapi sebelumnya disebutkan jika wanita itu khawatir akan nusyuz, membangkang, melakukan pembangkangan, atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka dia bisa berdamai. Nah, di antaranya Saudah ingin selamat dalam hal ini, dia beri saja jatah malam miliknya pada Aisyah. Terus yang keenam, Saudah terus rajin ibadah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Ia sibukkan diri dengan tahajud dan ibadah sampai-sampai tidak mengetahui berbagai fitnah yang terjadi di luar. Nah, ini juga jadi keutamaan Saudah. Orangnya rajin ibadah. Ya, orangnya itu rajin ibadah. Dan ini juga terjadi sepeninggal Nabi SAW. Jadi bukan hanya ketika ada Nabi, sepeninggal Nabi SAW sudah dikenal juga Saudah itu rajin ibadah. Ia sibukkan diri dengan tahajud. Ingat, kalau disebut tahajud berarti sholat malam yang didahului dengan tidur terlebih dahulu. Setelah bangun tidur baru lakukan sholat malam. Ia juga sibukkan diri dengan ibadah-ibadah ya agar tidak terganggu dengan fitnahan-fitnahan, isu-isu nggak benar dari luar. Karena ketika kalau Nabi SAW sudah meninggal dunia, wah itu banyak perselisihan dan banyak macam-macam ya. Saudah sibukkan diri dengan ibadah. Maka jamaah sekalian, berarti di antara kiat solusi kita atasi musibah, gangguan-gangguan dari luar yang itu nanti meresahkan kita, maka sibukkanlah diri dengan thalabul ilmi, belajar agama, dengan ibadah. Kalau di sini Saudah itu dengan tahajud juga, gitu. Nah, itu sudah jadi sebab. Kemudian yang berikutnya lagi, Saudah meninggal dunia pada masa pemerintah Khalifah Umar. Ada yang mengatakan meninggalnya sekitar tahun 54 Hijriah, sebagaimana dikuatkan oleh Al-Waqidi. Kalau Nabi SAW 11 Hijriah kan, kalau Saudah 54 Hijriah, berarti umurnya masih lama meninggal Nabi SAW. Kalau dengan Nabi nikah itu 55 tahun, itu pun 10 tahun setelah kenabian. Ya, 10 tahun setelah kenabian. Dan di sini meninggalnya tahun 54 Hijriah. Ya, 54 Hijriah. Kemarin nikahnya usia 55 tahun.
Dan itu sebelum hijrah ya, sebelum hijrah. Karena hitungan 1 Hijriah itu sesudah hijrah. Berarti pokoknya sekitar dari tahun hijriahnya itu 54 tadi. Ya ditambah usia ini ya sekitar 100 tahun lebih. Karena kan pernikahannya sebelum hijrah ini ya. Terus habis itu meninggal dunia tahun 54 Hijriah. Nah, itu berarti 100 tahun lebih. Untuk umur dari Saudah binti Zam'ah. Nah, setelah itu kita lihat nanti pembahasan Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar, ini istri yang ketiga. Insya Allah kita mulai bahas besok pagi. Nah, dari pembahasan keutamaannya dulu. Keutamaan Aisyah, istri yang dicintai oleh Nabi SAW. Baru nanti kita bahas hadisul ifki. Tuduhan kepada Aisyah. Bahwasanya dia dituduh berselingkuh dengan Sofwan. Nanti kita akan lihat insya Allah di pembahasan berikutnya. Besok Jumat pagi ya, masih belajar dari istri Nabi dengan kita mengkaji Aisyah istri Nabi SAW. Baik, demikian kita cukupkan untuk pembahasan kita pagi ini. Silahkan jika ada yang mau bertanya, sambil nanti yang di medsos juga ya, yang di YouTube, di Instagram maupun di Facebook ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Kami buka terlebih dahulu ya pertanyaan dari peserta yang ada di Zoom. Monggo bisa nanti lewat chat atau raise hand. Kami dahulukan raise hand dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, luar tema Ustaz, nggak apa-apa? Iya, silakan. Mau bertanya Ustaz, kalau seandainya kita habis memandikan jenazah mau menyolatkan jenazah, tapi posisinya hanya akhwat semua bertiga, itu safnya seperti apa ya Ustaz? Posisinya awat bertiga, safnya sejajar berarti. Halo? Oh, safnya sejajar. Safnya sejajar, seperti sholat berjamaah lainnya. Iya. Imamnya itu maju ke depan sedikit atau sejajar aja? Sesama wanita kan? Iya Ustaz. Sejajar. Oh gitu. Posisinya imamnya di tengah atau di sebelah kanan Ustaz? Di tengah saja, di tengah, kemudian yang makmum kanan kirinya. Oh, nah Ustaz. Ya Ustaz, jazakallahu khairan itu Ustaz. Wa iyyakum. Baik, bisa baca yang di chat kalau ada ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di chat monggo kalau ada. Ya. Chat dulu silakan Om. Ya Ustaz. Bismillah. Bismillah, Ustadz, yang pertama tadi cara agar bisa itsar, apa Ustadz tadi ketinggalan Ustadz nyatetnya? Cara supaya bisa isar ada 3 tadi ya. Kami ringkas dari Nudro An-Naim. Memperhatikan kewajiban. Perhatikan kewajiban, anggap selalu kurang ya ketika melakukan yang wajib. Sehingga kehati-hatiannya ia mendahulukan orang lain walaupun ia butuh. Terus yang kedua itu meredam sifat pelit. Ya, dia mungkin lakukan lawannya gitu. Jadi ketika datang pelit, sudah langsung keluarkan harta. Yang ketiga, semangat punya akhlak yang mulia karena isar adalah tingkatan akhlak yang paling mulia. Dan tadi kata Imam Ghazali ya, isar itu tingkatan sedekah yang paling tinggi, tingkatan dermawan yang paling tinggi. Gitu. Tadi saya ulang lagi, ada yang nanya faedah isar ada 10. Ya, coba saya ulang ya. Faedah dari isar itu ada 10. Pertama, menunjukkan iman yang sempurna dan kebagusan Islam. Terus yang kedua, ini jalan untuk menggapai ridho dan cinta Allah.
Yang ketiga, timbul rasa cinta dan sayang antar sesama. Karena kita kan kasih orang gitu, bahkan yang dikasih itu yang kita butuhkan. Tentu saja orang suka dengan kita, cinta pada kita. Terus yang keempat, menunjukkan begitu dermawannya seorang. Karena sampai yang ia butuh pun dia korbankan. Jadi menunjukkan dermawannya dia. Yang kelima, ini sifat husnuzon yang sangat kuat kepada Allah. Husnuzon, prasangka baik, ya begitu yakin, itu sangat kuat kepada Allah. Kemudian yang keenam, menunjukkan amalan yang baik di penghujungnya. Jadi kalau orang memiliki sifat ini terus dijaga sampai akhir hidup, nah itu tanda husnul khotimah. Kemudian yang ketujuh, menunjukkan seorang itu memiliki semangat yang tinggi. Karena dia lebih daripada dermawan tadi, itu semangatnya tinggi dalam beramal. Dan terjauh dari sifat tercela. Terus yang kedelapan, tentu saja sifat isar itu membawa berkah. Membuahkan keberkahan. Kemudian yang kesembilan, isar itu memudahkan seorang masuk surga dan terbebas dari neraka. Lalu yang ke-10, menjadi orang yang beruntung. Orang yang memiliki sifat isar itu akan menjadi orang yang beruntung. Karena telah mengalahkan sifat syuh. Ya, karena telah mengalahkan sifat syuh atau sifat pelit. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya lagi masih di chat, silakan. Baik Ustadz, selanjutnya Ana akan bacakan pertanyaan lewat chat. Ustadz, apakah uang yang sudah dianggarkan untuk haji dan umroh tidak boleh dipakai sekalipun dalam keadaan darurat karena uang tersebut sudah jadi haknya Allah? Dirinci dulu ya, ini itu nabung di bank atau enggak? Kalau nabung di bank terus pakai tabungan haji atau umroh, sepertinya enggak boleh ditarik sampai mau haji atau umrohnya ya, dia berangkat. Tetapi kalau dia itu simpan sendiri untuk niatan umroh atau niatan haji, sah-sah saja. Kalau dia ada kebutuhan, dia boleh ambil. Karena kebutuhannya ya. Ya, wallahu a'lam. Terus berikutnya lagi dari chat masih. Ustadz, selanjutnya Ustadz, Ana baru saja melaksanakan ta'aruf. Sudah hampir 75%. Ya. Tiba-tiba Ikhwan memutuskan untuk tidak melanjutkan. Otomatis ada perasaan kurang nyaman Ustadz. Bagaimana cara menenangkan diri? Ya, jelas kurang nyaman, apalagi kalau tidak dikasih alasan ya. Ya sudah, kalau memang tidak bisa lanjut lagi, sabarkan diri, terima takdir. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ingat aja firman Allah, boleh jadi sesuatu yang engkau rasa itu tidak baik, malah itu lebih baik untukmu. Jadi banyak-banyak sabar untuk ini ya. Keadaan ini itu banyak-banyak sabar. Kemudian husnuzon aja deh pada Allah. Yakin bahwasanya dari sini nanti harus segera move on. Insya Allah akan dapat ganti yang lebih baik. Baik, dari chat lagi silakan. Selanjutnya Ustadz, mohon izin bertanya. Saya punya saldo PayPal berupa mata uang asing. Kemudian saya tarik dana ke bank lokal berupa rupiah plus biaya. Sebelum penukaran, pihak PayPal memberitahukan nilai rupiahnya. Prosesnya membutuhkan sekitar lebih dari 1 hari untuk sampai. Apakah dibolehkan Ustadz? Dibolehkan tadi ya, ketika sudah ada pencatatan nanti uang dolar misalnya nanti jadi rupiah sekian dan sudah ada pencatatannya, nanti akan jadi sekian walaupun tertunda karena pencatatannya tadi sudah yang dianggap ya tunai itu pada pencatatannya. Jadi sudah dimiliki sebenarnya uang tadi, tapi butuh waktu untuk nyampe. Tapi penukarannya sudah yadan biyadin. Karena nilainya sudah diketahui berapa yang akan diterima. Walaupun itu ada biaya tambahan yang lain gitu, masih boleh. Baik, bisa dari Resen.
Silakan Ummu Hanan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz, izin bertanya di luar tema, Ustaz. Ya. Begini, Ustaz, saya punya orang tua, umurnya sudah hampir 70 tahun kedua-duanya. Jadi mereka tuh berdua sekarang udah talak 3, Ustaz. Mereka mau kembali itu harus menikah dulu nggak, orang tua perempuan saya dulu, Ustaz, dengan orang lain? Iya, sama aturannya ya. Menikah dulu dengan laki-laki lain, terus cerai dengan cara yang wajar, baru kembali ke mantan suami yang dulu. Tapi begini, Ustaz, kalau menikah itu niatnya tuh orang tua saya kalau mau menikah dengan orang laki-laki lain, tapi dia tuh tidak rasa niatnya untuk lama gitu, Ustaz, untuk sehari itu aja, boleh nggak, Ustaz? Kalau niatannya ingin sandiwara nggak boleh. Rasulullah SAW itu melaknat muhalil dan muhalal lahu. Jadi ada laki-laki itu yang untuk iya. Jadi inilah makanya talak itu nggak bisa main-main di situ ya. Terus ada laki-laki yang punya peran untuk menikah dengan wanita supaya dia halal lagi dengan mantan suaminya, itu jadi masalah tuh si laki-laki. Ini pernikahan yang bermasalah juga gitu. Itu namanya pernikahan muhalil dan muhalal lahu, itu nggak boleh. Terus apa jalan keluarnya, Ustaz? Sementara orang tua saya dua-duanya udah tua gitu, Ustaz. Nggak mungkin lah mereka menikah lagi dengan orang lain gitu, Ustaz. Untuk jalannya mereka bersatu lagi, ayah dengan ibu saya, itu apa jalan keluarnya harusnya? Ya satu-satunya cuma dengan itu, namun tidak dibuat-buat tadi ya. Benar-benar menikah, terus sudah menikah, terus cerai, kembali lagi kepada mantan boleh. Itu satu-satunya cara. Oh, iya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya lagi, monggo. Selanjutnya Ummu Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dengan tema. Ya, silakan. Ustadz mau tanya tentang puasa, batalnya azan subuh. Batalnya Kita makan itu stopnya pas puasa di awal gitu atau sampai akhir? Stop makan. Stop makan pokoknya sebelum azan. Stop makan, kan kadang-kadang diusahakan seperti itu, Ustadz. Terkadang pas ini kebablasan, udah azan gitu, ternyata makanan dan minum masih ada sedikit gitu. Apakah kita bisa selesaikan sampai akhir azan atau langsung stop? Baiknya stop, bukan sampai akhir azan, Bu. Akhir azan bisa 5 menit lagi, enak banget itu waktunya. Oh, berarti azan langsung stop ya, Ustadz? Iya, stop itu, nggak boleh lanjut. Bertentangan dengan Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih, yaitu terbit fajar subuh, sebelumnya gelap malam. Summa atimus siyama. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari, sampai tenggelam matahari. Berarti ketika terbit fajar subuh berhenti makan. Sebelum fajar subuh masih boleh makan minum. Namun ketika fajar subuh sudah masuk, sudah tidak boleh lagi ada aktivitas makan dan minum. Kalau tidak mematuhi ini melanggar ayat. Bukan melanggar hadis saja ya, melanggar ayat. Al-Baqarah berapa tadi, Ustaz? 187. 187. Siap, not, Ustaz. Ya, mungkin itu aja, Ustaz. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Baik, bisa resen lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ana ingin minta saran kepada Ustaz. Teman Ana titip sebuah pertanyaan. Begini, Ustaz, Ana punya teman ingin jadi penghafal Quran.
namun tajwid dan cara makhraj hurufnya belum begitu baik Ustadz, sehingga ia belajar secara otodidak melalui YouTube dan Instagram. Setelah itu dia memutuskan untuk masuk pesantren dengan harapan untuk memperbaiki bacaan Qurannya. Namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan harapannya. Ia baru ditaksin bacaan Qurannya setelah ia menghafal beberapa juz, sehingga hafalannya yang salah itu sudah tersave di memorinya dan susah untuk diperbaiki lagi. Jadi gimana solusinya Ustadz untuk hal ini? Sudah masuk pesantren berarti? Nah Ustadz, nah. Ya sambil perbaikilah, ketika ini ulang lagi dari awal, perbaiki bacaannya. Begini Ustadz, awalnya dia masuk pesantren, dia cuma belajar ilmu tajwid, namun sekadar mempelajari teorinya, tidak pernah mempraktekkan secara langsung, sehingga dia cuma menghafal Quran, namun tajwidnya dengan makhraj hurufnya itu belum begitu bagus. Hafalannya setelah beberapa juz hafalannya baru dia ditaksin ternyata hafalannya begitu banyak yang salah, sehingga dia Ustadz, kayak merasa tidak pede, insecure dengan dirinya sendiri. Gimana ini Ustadz dan solusinya? Solusinya pelajari ulang lagi, perbaiki tahsinnya, cara baca yang benar, pakai standar yang gurunya mau tadi, terus ulang lagi hafalan dari awal sambil murojaah. Nah Ustadz, syukran jazakallahu khairan Ustadz. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca dulu ada di medsos, di Facebook dari Ida Ummu Muhammad Azam. Ustadz, jika istri sudah menerima di poligami dan istri kedua tidak mau mengikuti adab poligami, misalnya pas suami di rumah istri pertama, istri kedua selalu WA dan menghubungi suami. Padahal jika suami di rumah istri kedua, istri pertama tidak mengganggu, bagaimana sebenarnya adab istri kedua? Ini tugas suami untuk didik dua istri tadi baik-baik. Tanggung jawabnya pada suaminya, beritahu adab-adabnya seperti apa, yang disepakati seperti apa. Jadi tanggung jawabnya suami, ku akusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan istri kalian dari api neraka. Berarti itu cuma tanggung jawab didik itu dari milik suami. Jadi suami kalau siap poligami, siap juga untuk itu. Jadi jangan cuma cari enak saja mau poligami tapi tidak siap untuk mendidik. Bagaimana dengan hadis semua sholat fardu itu pasti diikuti oleh sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Jika dikaitkan dengan sholat qobliyah Jumat. Sholat qobliyah Jumat pengecualian. Jadi hadis tadi ada pengecualiannya. Terus di YouTube sebentar ya. Ustadz izin tanya, dari kisah-kisah seperti dalam pembahasan ini, kehidupan Rasulullah dan sahabat itu sangat sederhana sekali. Sampai makanan di rumah saja tidak ada. Bukankah sahabat pandai berniaga? Iya, ada pandai berniaga, namun mereka semangat juga sedekah. Sehingga mereka cuma sekadar untuk kebutuhan mereka saja, yang jadi kebutuhan mereka. Kalau beda dengan kita itu, kita rajin berniaga, sedekah kita sedikit gitu. Bahkan mungkin kita banyak-banyak pertimbangan. Kalau sahabat tuh karena keimanan yang kuat, yakin gitu akan diganti. Kalau kita tidak, kita sudah cari, kemudian ini kurang lagi, banyak kurangnya kita malah. Nah itu bedanya kita dengan mereka. Ustadz, afwan di luar tema, apa hukumnya sulam alis tapi pakai henna? Kalau saya sih selalu sarankan pakai original saja, itu apa adanya gitu loh. Nggak usah yang bagian-bagian wajah ini diutak-atik gitu kalau pada perempuan. Apa adanya saya sudah tidak melanggar apa-apa gitu loh. Wallahu a'lam. Ustadz, mohon penjelasan terkait surat An-Nur ayat ke-31. Nanti beli buku saya saja ya. Saya jelaskan panjang lebar, itu pembahasannya panjang banget tuh ayat 31-nya itu. Itu tentang hukum perhiasan wanita sebenarnya. Miliki di buku ini, di buku perhiasan wanita Tadabbur surat An-Nur ayat 30-31. Penerbit Rumah Iso bisa cari di Royal FW Store di 0852 00 171 222. Atau bisa lihat di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, buku ini juga ada ya, bagi yang suka belanja lewat marketplace.
Ustaz, saya punya sahabat suami istri meninggal. Saya biayai uang jajan anaknya usia SD. Tapi anak itu tidak sholat sama sekali. Cuma sholat Jumat saja. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Apakah saya stop? Kasih sedekah sekaligus edukasi. Ini dibantu tapi ajarkan juga. Mbok, kamu tetap sholat. Jaga sholat 5 waktu gitu. Nah, ini peluang untuk dakwai orang dengan harta. Apakah boleh menamakan anak dengan nama Asy-Syafa'atul Uzma? Syafaat yang besar. Kalau dengan kata yang lain saya lebih prefer ya daripada ini ya. Maksudnya ini kan dari syafaat yang besar. Apa maksudnya? Jadi sisi tujuan memberikan nama seperti ini itu apa gitu. Jadi kalau saya prinsip mau ajarkan beri nama itu simple, sederhana gini. Mikir saja nama dari orang-orang yang sudah ada. Dan itu orang-orang baik, orang-orang soleh. Ada situ nama sahabat Nabi, ada istri Nabi, ada sahabat wanita dari kalangan sahabat, ada para tabi'in. Itu sudah banyak sekali ya. Simple. Sifatnya orang Indonesia itu mau beri nama, tetapi nama itu pokoknya jangan sampai sama dengan nama orang lain gitu. Justru sifat kayak begini, yang pertama nyusahkan orang tua itu sendiri, yang kedua pelafalan orang itu jadi sulit juga gitu ya. Mendingan beri nama sederhana, maknanya benar, sudah ada yang praktek dengan nama itu, ya sudah selesai gitu. Gak usah lah bikin nama-nama aneh-aneh, kita punya pilihan sendiri padahal orang-orang gak pernah pakai nama seperti itu. Ulama-ulama tidak pernah menganjurkan nama seperti itu. Kita yang aneh nanti. Ya, kita yang aneh seperti itu. Jadi tolong buat nama sederhana, cari nama-nama orang soleh saja sudah cukup. Itu prinsip beri nama. Tolong ubah seperti ini ya. Jangan ikut orang-orang awam yang nggak paham gitu ya. Cari kata-kata yang ini. Untuk apa? Saya kadang beberapa pelafalan nama orang Indonesia, anak-anak zaman ini saya sulit sekali itu sebut. Ya, wallahu a'lam. Baik, saya balik lagi ke Raisen di Zoom, silakan. Silakan akun yang bernama Fulana. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang akhwat ingin menikah tetapi kurang ilmu dalam pernikahannya? Apakah boleh? Tetap boleh menikah sambil nanti perbaiki diri dan terus belajar. Banyak itu umat-umahat, ibu-ibu baru belajar agama itu setelah menikah. Mereka baru diberi hidayah setelah mereka menikah. Tidak ada masalah. Yang penting mau belajar aja, kuncinya di situ. Mau perbaiki diri, mau belajar agama. Bahkan mungkin ini jadi orang yang lebih semangat karena baru tahu ya. Baru tahu dapat ilmu saat itu, akhirnya dia belajar terus. Mungkin dia bisa lebih baik daripada orang yang belajar lama. Gitu ya? Ustaz, ya. Kan di Biro Jodoh Ustaz katanya nanti akan dijodohkan sesuai dengan ilmunya wanita itu ya. Bagaimana kalau seorang akhwat ingin lelaki yang lebih baik agamanya atau hafalannya banyak begitu Ustaz? Bisa saja ya. Kasih kriteria aja kayak gitu. Jadi enggak apa-apa Ustaz kalau kita ya, mau ambil kriteria yang lebih dari kita. Iya, enggak apa-apa. Nah, Ustaz, syukran, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lagi yang berikutnya, monggo. Selanjutnya Bapak Panji Surya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Panji. Melanjutkan pertanyaan yang PayPal tadi Ustaz. Itu proses penarikannya dilakukan online Ustaz. Jadi tanpa bertemu langsung dari pihak PayPal-nya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Tidak masalah, yang penting ketika terjadinya penukaran dolar ke rupiah itu yadan biadin itu gak mesti ketemu ya, gak mesti ketemu langsung. Yang penting penukaran tunai gitu, itu istilahnya, penukaran tunai di tempat. Pencatatan itu sudah dianggap sebagai tunainya di situ, Pak. Baik Ustaz. Iya. Syukran, jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Baik, ada lagi silakan, monggo dari Resen. Silakan Ibu Rini Pulungan, silakan.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya. Kan kalau ada satu bank syariah gitu Ustadz kan, terus dia nawari membuka rekening sekian juta, terus kita dapat misalkan blender gitu Ustadz, blender atau microwave gitu. Baru dana kita itu kita endapkan di situ selama 3 bulan Ustadz, kira-kira gitu. Nah, itu boleh nggak ya Ustadz? Sebentar, ini simpan uang di mana tadi? Suatu bank syariah lah Ustadz. Terus kita dikasih apa? Dikasih reward gitu selama 3 bulan kita endapkan uang kita sekitar 25 juta gitu Ustadz. Terus kita nanti setelah kita endapkan itu kita dapat reward, misalkan dapat microwave gitu Ustadz. Itu riba. Tambahan itu riba. Gimana Ustaz? Riba, Bu. Oh, walaupun bank syariah gitu Ustaz? Karena ibu menaruh uang di situ sejatinya ibu meminjamkan kepada bank syariah. Bukan sekadar menitip. Kalau menitip itu uang itu nggak diutak-atik Bu oleh bank. Tapi kalau ibu taruh di situ terus uang itu diputar oleh bank, nanti setelah 3 bulan baru ibu ambil, itu namanya ibu meminjamkan. Meminjamkan ini istilahnya qardun. Kaidah untuk meminjamkan adalah ya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap ya peminjaman utang piutang yang dalamnya ada manfaat, keuntungan, tambahan, maka itu masuk riba. Oh, naam Ustadz. Cuma kan gini Ustadz, apa nih Ustadz? Jadi kita diskusi lah, terus kata seseorang lah gitu Ustadz, dia bilang, tapi itu kan bank syariah, memangnya komisaris atau penasehatnya nggak tahu mana yang halal, mana yang haram gitu Ustadz. Sama ibu pakai kalimat itu untuk ustadz aja deh gitu. Ustadz umum aja deh. Ibu kembalikan aja gitu. Ibu bisa pakai kalimat itu untuk ustadz umum? Iya ya Ustadz. Iya, gitu ya. Berani nggak? Ini ada ustadz nih salah fatwa nih ya. Ih, masa dia nggak tahu sih? Ya memang kalau terbatas gimana? Kalau terbatas dalil gimana? Sampai imam besar saja, ya dalil nggak nyampe gitu. Bisa. Betul kan? Saya contohkan ini, contoh aja perkataan Imam Al-Baihaqi. Waktu dia jelaskan ini tentang larangan jual beli kucing. Dalam mazhab Syafi'i, jual beli kucing itu masih boleh karena dianggap pokoknya kalau kucing dapat manfaat, jual beli kucing itu boleh. Imam Al-Baihaqi bilang, ya, tetap yang paling kuat adalah mengikuti dalil. Terus dengan Imam Syafi'i gimana? Dia bilang, Imam Al-Baihaqi bilang, seandainya Imam Syafi'i tahu dalil ini, saya yakin dia akan ikuti dalil ini. Imam Syafi'i Bu sekaliber ya, sebesar imam besar gitu. Itu saja masih bisa dapat kritikan dari Imam Al-Baihaqi. Nah, yang lainnya apa nggak bisa dikritik? Ya bisa. Jadi ibu nggak bisa pakai kalimat ini untuk manusia biasa ya Bu. Baik, kalau ibu kalimat ini bawa ke Nabi baru gitu, baru benar. Masa Nabi gitu sih ya? Kalau Nabi ya, lakukan kesalahan kan nggak mungkin kan? Nah, ibu bawa kalimat itu ke Nabi, boleh? Kan nggak mungkin Nabi lakukan dosa. Nah, baru pas itu. Tapi kalau untuk manusia yang lain, ibu nggak bisa terapkan. Kalau bertentangan dengan dalil, ya sudah kalah tuh dengan dalil. Seperti tadi saya bahas tentang jual beli kucing aja tadi. Coba baca tulisan saya di rumesa.com, ada saya bahas tulisan baru itu jual beli kucing itu. Renungkan aja kalimatnya itu. Sampai Imam Al-Baihaqi bilang kayak gitu Bu. Paling berpendapat ini ya, ini jumhur ulama, kebanyakan ulama Bu, bukan 1-2 Bu. Itu cuma yang berpendapat itu cuma di SN dan sekaliber itu Bu. Ini dalam masalah kucing ini jumhur ulama Bu, bukan ulama kaleng-kaleng Bu, ulama besar. Jumhur kalau sudah bahas jumhur itu ulama-ulama kelas atas Bu. Top semua gitu.
Tapi cukup dengan satu dalil saja. Nabi SAW itu melarang dari upah jual beli kucing, runtuh tuh semua pendapat. Nah, Ustaz. Paham, Bu? Itu cara kita beragama itu memang kayak gitu itu. Jadi bukan ini kayak masa dia nggak tahu? Ya boleh saja. Ibu kalimat itu kasih ke saya bisa, Bu. Masa nggak tahu? Ya saya nggak tahu. Saya salah. Ya saya salah. Gitu. Jadi bukan saya benar semua gitu. Kalimat itu cuma boleh pada Nabi gitu. Masa Nabi lakukan dosa? Baru pas itu. Nabi nggak lakukan dosa dong. Ikuti Nabi. Nabi nggak mungkin salah. Tapi kalau pada manusia yang lainnya, ibu nggak bisa bawa kalimat itu. Gitu ya? Iya Ustaz. Nah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, oh iya, kum. Baik, satu lagi ada. Silakan Ibu Mira. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika misalnya saya ikut lomba karya tulis atau bisnis planning gitu, terus yang sponsornya misalnya dari bank BI dan lain-lain itu, apakah saya tetap ikut? Karena kan itu hadiahnya itu seperti apa gitu misalnya. Itu lomba apa tadi? Karya tulis atau enggak bisnis plan gitu. Ya boleh lah. Ya saya enggak boleh, lombanya boleh. Terus yang kasih hadiah siapa? Sponsornya bank. Murni bank semua? Iya. Enggak boleh. Oh iya. Nah Ustadz. Ya. Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, Kom. Baik, di sini ada dari YouTube. Ya, kalau saya gade sawah, lalu sawah itu saya garap, gimana, termasuk riba enggak? Saya gade sawah, mungkin saya dapat gadean sawah gitu ya, saya pinjamin uang gitu ya, terus sawah ini saya garap. Kalau yang meminjamkan uang itu menggarap sawah ini, berarti dia dapat manfaat dari peminjaman tersebut. Dia pakai sawah tadi kan cuma-cuma. Nah, dapat cuma-cuma ini dapat manfaat. Maka seperti tadi yang saya jawab, kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya itu ada manfaat, maka itu riba. Nah, bagi yang masih mau bertanya tentang masalah muamalat, insya Allah tiap malam nanti ya, mulai dari malam ini saya bahas kitab Bulughul Maram, kitabul buyu, jual beli. Nanti malam tentang jual beli berkah dan jual beli yang diharamkan. Nah, mulai nanti malam saya ingin hatamkan kitab jual beli dari kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram. Nanti cari di Roevi Store ada ya, atau di Tokopedia. Cari toko-toko lainnya juga silahkan. Harganya memang agak tebal, itu 125.000 ya. Nah, ini dasar-dasar untuk pahami jual beli di situ. Baik, bisa baca dari chat terakhir, silakan. Baik Ustadz, pertanyaan lewat chat. Bismillah Ustadz, bagaimana jika sholat, jika mulut jahar tapi di dalam hati mengartikan bacaannya, apakah boleh? Boleh. Yang penting mulut jahar, qomat kamit sudah terpenuhi syarat itu ya. Terus merenungkan, itu namanya merenungkan di dalam membaca saat sholat, nah itu dibolehkan. Baik, kita cukupkan, insyaallah besok pagi kita mulai dengan pembahasan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang tercinta. Dan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa nanti malam Jumat ini mulai pembahasan Kitabul Buyu karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya memakai kitab syarah atau penjelasan dari Minhatul Alam fi Syarhil Bulughul Maram karya Syekh Abdullah Al-Fauzan. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.